Kembali lagi bersama kami. Saya hadir di sini untuk menyampaikan perkembangan terbaru dari dunia balap motor internasional yang saat ini tengah menjadi pusat perhatian publik di kawasan Asia Tenggara. Kita langsung menuju ke sirkuit internasional Chang Buriram, Thailand. Putaran pembuka Moto3 musim 2026 baru saja usai, dan sorotan utama bukan hanya tertuju pada siapa yang berdiri di podium tertinggi, melainkan pada dinamika kompetisi antara dua talenta muda terbaik dari Asia Tenggara, Veda Ega Pratama dari Indonesia dan Hakim Danish dari Malaysia. Debut kedua pembalap ini di kelas dunia telah memicu diskusi intensif, tidak hanya di kalangan penggemar, tetapi juga para pengamat otomotif global. Data resmi hasil balapan menunjukkan sebuah disparitas yang cukup signifikan pada penampilan perdana mereka. Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Indonesia, mencatatkan hasil yang sangat solid. Memulai debutnya di kejuaraan dunia bukanlah hal yang mudah, namun Veda berhasil menyentuh garis finish di posisi kelima. Ini adalah pencapaian faktual yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam konteks Moto3, di mana selisih waktu antar pembalap seringkali hanya sepersekian detik, finish di 5 besar pada balapan pertama mengindikasikan adaptasi yang sangat cepat terhadap motor, tim, dan tekanan kompetisi level dunia. Veda menunjukkan kematangan dalam manajemen ban dan strategi slipstream yang menjadi kunci di sirkuit cepat seperti Buriram. Di sisi lain lintasan, realitas yang berbeda harus dihadapi oleh pembalap Malaysia, Hakim Danish. Berdasarkan lembar hasil resmi, Danish menyelesaikan lomba di posisi ke-18. Posisi ini tentu menempatkannya di luar zona poin. Analisis teknis awal menunjukkan bahwa Danish mengalami kesulitan dalam menemukan ritme terbaiknya di tengah rombongan besar atau pack yang menjadi ciri khas balapan Moto3. Terjebak di barisan tengah hingga belakang dalam kategori ini seringkali membuat seorang pembalap sulit untuk memperbaiki posisi, terlepas dari seberapa cepat pace murni yang dimilikinya saat sesi latihan bebas. Perbedaan hasil yang mencolok antara posisi kelima dan ke-18 ini secara tak terelakkan memicu komparasi tajam di media massa kedua negara. Narasi yang berkembang di berbagai platform berita olahraga menyoroti kesenjangan performa awal ini. Namun yang menjadi fokus pemberitaan kita hari ini bukanlah sekadar angka di papan skor, melainkan respon profesional yang ditunjukkan oleh Hakim Danish pasca balapan. Di tengah tekanan media dan perbandingan langsung dengan rekan serumpunnya, Hakim Danish menolak untuk berlindung di balik alasan teknis atau menyalahkan keadaan. Dalam sesi wawancara di area mixed zone, Danish memberikan pernyataan yang sangat tegas dan berorientasi ke depan. Ia tidak menampik fakta bahwa balapannya berjalan sulit, namun ia justru menggunakan performa Veda Ega Pratama sebagai parameter atau tolak ukur baru bagi dirinya. Danish secara eksplisit menyatakan ambisinya untuk mengejar level performa Veda. Pernyataan ini penting untuk digarisbawahi karena menunjukkan mentalitas kompetitif yang sehat. Ia mengakui tanpa keraguan bahwa apa yang dilakukan Veda di debutnya adalah sesuatu yang impresif. Target saya tentu ingin meraih podium di Moto3. Saya akan bekerja keras untuk mencapai itu. Performa Veda pada debutnya sangat impresif dan saya ingin mengejar level tersebut. Demikian kutipan langsung dari Hakim Danish yang telah dikonfirmasi oleh berbagai sumber di lapangan. Analisis terhadap pernyataan ini menarik untuk didalami. Danish tidak melihat kesuksesan Veda sebagai ancaman yang mematikan karirnya, melainkan sebagai validasi bahwa pembalap dari Asia Tenggara mampu bersaing di barisan depan. Dengan menetapkan Veda sebagai target jangka pendek yang harus dikejar, Danish secara tidak langsung telah menyusun peta jalan bagi pengembangan dirinya di seri-seri mendatang. Ia menegaskan komitmennya untuk bekerja lebih keras bersama tim teknisnya, mengevaluasi data telemetri, dan memperbaiki area-area di mana ia kehilangan waktu signifikan dibandingkan para pembalap di grup depan. Apakah ini awal dari rivalitas baru? Sangat mungkin. Namun perlu dicatat bahwa rivalitas di tingkat profesional seperti Moto3 adalah bahan bakar utama bagi perkembangan atlet. Jika kita melihat sejarah balap motor, persaingan ketat antara dua pembalap dari region yang sama seringkali mendorong keduanya untuk melampaui batas kemampuan mereka. Media Asia Tenggara kini mulai membingkai hubungan kompetitif antara Veda dan Danish sebagai salah satu plot utama yang layak diikuti sepanjang musim. Bagi Veda Ega Pratama, pujian dari rivalnya ini tentu menjadi motivasi tambahan untuk mempertahankan konsistensi. Finish kelima adalah awal yang baik, namun mempertahankan posisi tersebut di sirkuit-sirkuit Eropa yang memiliki karakteristik berbeda akan menjadi ujian sesungguhnya.
Sementara bagi Hakim Danish, pernyataan terbukanya ini menjadi semacam janji publik yang harus ia buktikan di lintasan. Tekanan kini berada di pundaknya untuk segera memangkas jarak waktu dan posisi dengan Veda. Penting juga untuk melihat konteks teknis dari pernyataan Danish mengenai bekerja keras bersama tim. Dalam Moto3, setup motor sangat krusial. Perbedaan kecil pada gearing ratio atau setelan suspensi bisa berdampak besar pada kemampuan motor untuk keluar dari tikungan dan melakukan overtaking. Danish menyadari bahwa untuk mengejar Veda yang finish di 5 besar, ia tidak hanya butuh keberanian, tetapi juga presisi teknis. Tim mekanik Danish kini memiliki tugas berat untuk menganalisis data dari Buriram dan menemukan solusi agar sang pembalap bisa tampil lebih kompetitif di seri berikutnya. Kita juga tidak bisa mengabaikan faktor psikologis. Debut yang berat bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang rookie. Namun sikap terbuka Danish yang mengakui keunggulan Veda dan menjadikannya motivasi, menunjukkan kematangan emosional. Ini adalah aset berharga dalam olahraga yang sangat menuntut mentalitas baja seperti balap motor Grand Prix. Alih-alih berasa inferior, ia memilih jalur konstruktif, mengakui kekurangan, memuji kompetitor, dan menetapkan target perbaikan yang jelas. Situasi ini juga memberikan sinyal positif bagi ekosistem balap motor di Asia. Kehadiran dua pembalap yang kompetitif dan memiliki narasi persaingan yang kuat akan meningkatkan atensi publik dan sponsor terhadap talenta-talenta dari kawasan ini. Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP tentu melihat ini sebagai perkembangan yang menguntungkan dari sisi engagement pasar Asia Tenggara. Menatap ke depan, seri-seri berikutnya akan menjadi pembuktian bagi kedua pembalap. Apakah Veda Ega Pratama mampu menjaga momentum positifnya dan menembus podium seperti yang ditargetkan banyak pihak? Dan apakah Hakim Danish mampu merealisasikan ucapannya untuk segera bangkit, memperbaiki posisi dan terlibat dalam pertarungan langsung wheel-to-wheel dengan Veda? Satu hal yang pasti, musim Moto3 2026 baru saja mulai. Dan cerita dari Buriram ini hanyalah babak pembuka. Kita akan terus memantau perkembangan data, catatan waktu, dan dinamika yang terjadi di pedok pada seri selanjutnya. Fokus kita tetap pada fakta di lintasan, bukan pada spekulasi yang tidak berdasar. Konsistensi, kecepatan, dan mentalitas akan menjadi penentu siapa yang akan unggul di akhir musim nanti. Demikian laporan mendalam mengenai dinamika debut pembalap Asia Tenggara di Moto3 2026. Saya akan kembali dengan informasi terbaru lainnya. Tetaplah bersama kami untuk pembaharuan berita yang aktual, tajam, dan terpercaya.